Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakrian Raisma, NRP 91, dan partner saya Suci Amalia, NRP 19. Kami di sini akan mempraktekkan tentang video dari tugas besar metode data tidak terstruktur kelas C untuk memenuhi tugas EAS yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Langkah yang pertama kita yaitu mengambil data sekunder melalui Kaggle dengan beberapa kata kunci yang telah disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu kita menginstal library package. Yang pertama yaitu ada library package TM, kedua NMP, ketiga stringer, keempat caret, kelima DP layer, keenam kata dasar, ketujuh tahu, ke-8 paralel, ke-9 tokenizer, ke-10 workload, dan kemudian di running. Yang kedua yaitu kita melakukan korpus data. Korpus data di sini yaitu merubah data menjadi korpus, kemudian di running. Ya, muncul di konsol beberapa data yang menjadi korpus yang setelah dilakukan korpus. Yang kelima yaitu data scaffolding, yaitu merubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian di running. Selanjutnya yaitu menghapus URL atau yang disebut dengan remove URL, kemudian di running dengan hasil konsol seperti di bawah. Langkah selanjutnya yaitu menghapus mention atau remove mention. Ya, sehingga muncul hasil dari remove mention seperti di konsol bawah. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu adalah remove hashtag, yaitu menghapus hashtag. Kemudian di running. Selanjutnya yaitu data punctuation. Kemudian di running. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu data no number, menghilangkan angka dari beberapa data yang diambil. Kemudian di running. Selanjutnya yaitu melakukan langkah stemming. Stemming di sini artinya yaitu mengubah kata-kata menjadi kata dasar. Menggunakan data dari Kaggle, itu data mengenai tipe tweet tag. Dan tipenya itu ada 4. Yang pertama entertainment, politik, medical, dan sport. Jadi di sini kita ingin mengklasifikasikan ke dalam 4 tipe tersebut menggunakan metode naik bias. Oh, ini sudah muncul. Ya, Fazlan mungkin bisa dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Setelah melakukan stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi kata dasar dengan proses yang agak lama. Selanjutnya yaitu langkahnya adalah stop word. Stop word di sini yaitu menghapus kata-kata tidak penting. Kemudian di running. Ya, selanjutnya setelah stop word kita lanjutkan untuk langkah-langkah yaitu white space, yaitu menghapus spasi berlebih. Kemudian di running. Ya, selanjutnya setelah kita melakukan white space yaitu kita melakukan data bersih, yaitu menyimpan data bersih tersebut ke dalam bentuk CSV.
Selanjutnya, setelah melakukan langkah untuk melakukan data bersih, yaitu selanjutnya melakukan korpus kembali, yaitu di sini dengan korpus vector source data bersih text. Lakukan ulang kembali dengan data yang bersih. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu adalah word cloud. Munculkan beberapa term yang sering muncul atau yang jarang muncul melalui display di kanan bawah. Ya, terlihat dari display word cloud di kanan bawah, terlihat kata yang paling sering muncul yaitu movie, tram. Selanjutnya, setelah melakukan word cloud tadi, kita melakukan tes as karakter dengan word cloud dengan kata yang paling sering muncul yaitu medical, concert, politik, teknik, dan kriket. Ya, untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Oleh saya. Di sini kami menggunakan metode naive Bayes. Pertama, kita mengimport data untuk mengetahui untuk datanya. Kita lakukan dengan view dataset. Ya, seperti ini untuk datanya. Kemudian kita lanjutkan proses selanjutnya. Dalam naive Bayes kita memerlukan package E1071 dan caret. Di sini saya sudah menginstal package tersebut. Selanjutnya kita memanggil kedua package tersebut dengan library. Setelah itu, langkah selanjutnya yakni membagi data training dan data testing. Di sini kita namakan sampel, dan ini untuk memilih sampel, untuk memilih sampelnya. Satu ini menunjukkan observasi 1 dan enrow ini menunjukkan observasi terakhir. Jadi dari observasi 1 sampai observasi terakhir dalam dataset. Sedangkan 0,80 ini adalah kami mengambil sebanyak 0,80 dari observasi dengan pengembalian. Selanjutnya kita running. Setelah itu untuk data trainingnya dengan fungsi data frame, dataset, sampel, mengambil dari sampel. Dan untuk data testingnya sama, hanya saja di sini ditambahin itu maksudnya mengambil sisanya dari data testing tadi. Kita kan selanjutnya membuat model naive Bayes. Kita namakan model NB dengan fungsi naive Bayes. Type di sini maksudnya dari data ini, type yang menjadi variabel y-nya dari data training. Mengapa digunakan data training? Karena memang data training digunakan untuk membuat model. Kita kan. Selanjutnya untuk melakukan prediksi, kita namakan di sini predict model NB dari model NB ini. Kemudian data testing. Kenapa kita gunakan data testing? Karena data testing ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang kita buat di sini sudah bagus. Kita run.
Kemudian setelah itu kita membuat hasil. Jadi mengetahui hasilnya dengan confusion matrix, tabel prediksi, testing, dan type. Kita akan untuk menampilkan hasilnya, kita klik hasil. Ya, sini kita dapatkan nilai akurasinya sebesar 33,8. Yang artinya kemampuan model untuk memprediksi tipe to text secara tepat itu sebesar 33,08%. Dengan sensitivity masing-masing kelas, yakni untuk entertainment sebesar 0,007576 atau 7,576%, untuk medical 6,107%, untuk politik 99,387%, untuk support 3%. Itu artinya ketidakmampuan data diprediksi dengan benar sebesar. Untuk langkah selanjutnya, kita membandingkan dengan cara yang sama. Kita ingin membandingkan, tadi kan datanya itu dengan pengembalian, sekarang kita tanpa pengembalian. Caranya sama, langkahnya sama, hanya saja di sini tidak ada replace. Kita run kembali. Datanya sama seperti ini, tapi kita dengan menggunakan library dengan menggunakan package yang sama. Untuk sampelnya di sini 0,80, artinya 80% dari observasi dataset 2 tanpa pengembalian karena tidak ada replace. Sekarang sama langkahnya. Tahu hasilnya ini ya. Nah, tadi di saat pengembalian itu sebesar 0,33 atau 33%. Dengan tanpa pengembalian di sini didapatkan hasil nilai akurasinya sebesar 0,309 atau 30,9%. Artinya kemampuan model untuk memprediksi tipe tweet secara tepat yakni sebesar 30,9%. Dengan nilai sensitivity masing-masing kelas, yakni untuk kelas entertainment 5%, untuk kelas medical 3,5714%, untuk politik 100%, untuk sport 1,9608%. Artinya ketidakmampuan data diprediksi dengan benar, yaitu sebesar yang tadi. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Azza. Sekian presentasi video untuk melakukan running final project dari kami untuk memenuhi tugas metode data tidak terstruktur kelas C. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.